Saudara, kita akan belajar sebuah peristiwa yang tercatat dalam kitab Orang Jujur. Kita menghadapi ancaman serius dari koalisi 5 Raja Amori. Peristiwa luar biasa ini terjadi karena Tuhan mendengarkan permohonan Yosua. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel. 3, 2, 1. Salam saudara. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen untuk kalangan sendiri, beriman dengan logika yang sehat. Saudara, kita akan belajar sebuah peristiwa yang tercatat dalam kitab Orang Jujur, yaitu ketika waktu berhenti, matahari dan bulan berhenti. Kisah ini ditulis dalam kitab Yosua pasal 10. Kisah yang tercatat dalam Yosua pasal yang ke-10 merupakan salah satu mukjizat yang paling dramatis dalam Alkitab. Ketika bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua sedang berperang melawan gabungan 5 Raja Amori, Yosua memohon kepada Tuhan untuk memperpanjang siang hari agar mereka dapat meraih kemenangan secara penuh atas koalisi 5 raja orang-orang Amori. Setelah bangsa Israel berhasil merebut kota Ai, mereka menghalangi ancaman serius. Setelah bangsa Israel berhasil merebut kota Ai, mereka menghadapi ancaman serius dari koalisi 5 raja Amori yang menyerang Gibeon, karena kota itu telah berdamai dengan Israel. Yosua dan seluruh tentaranya bergerak cepat dari Gilgal menuju Gibeon untuk memberikan pertolongan. Di tengah sengitnya pertempuran, Yosua berseru kepada Tuhan di hadapan seluruh bangsa Israel. Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan bulan di atas lembah Alayon. Alkitab mencatat bahwa matahari berhenti di tengah langit dan tidak terburu-buru terbenam karena kira-kira sehari penuh. Demikian pula bulan berhenti. Peristiwa luar biasa ini terjadi karena Tuhan mendengarkan permohonan Yosua dan berperang bagi Israel. Kendati demikian, mukjizat yang terjadi bukan hanya berhentinya matahari dan bulan, melainkan ada beberapa tanda-tanda heran yang diperbuat oleh Tuhan, dan semua peristiwa tersebut tercatat dalam kitab Orang Jujur. Lalu bagaimana Alkitab menguraikan kebenaran ini, khususnya kebenaran dalam kitab Yosua pasal 10 ayat 11 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Ayat yang ke-12, lalu Yosua bicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Alayon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab Orang Jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Tanda-tanda heran atau mukjizat yang pertama adalah Tuhan menghujani musuh-musuh Israel dengan batu dari langit atau dari surga. Ayat 11 tercatat sebuah farse Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Dikatakan demikian, Wa Adonai Hislik Alehem Abanim Gedolot Min Hasamayin. Tuhan melempari orang-orang Amori dengan batu
apabila kita memperhatikan genre teks melempari, teks ini juga terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 6 sampai 13, memberikan pemahaman bahwa pelemparan batu terjadi pada pengadilan. Ini berarti bahwa Tuhan sendiri yang melakukan penghukuman atas orang-orang yang berkoalisi melawan bangsa Israel. Selanjutnya ada kata abanim yang diartikan batu. Baik itu batu besar ataupun batu kecil, tetap menggunakan kata abanim. Dalam keadaan alami tentunya yang dimaksud batu ini. Namun istilah abanim dapat diartikan juga batu api yang mengandung logam atau biji logam. Dengan demikian abanim bisa diartikan batu meteor. Jika hal ini dipahami dengan arti batu api yang mengandung logam, secara literal mengungkapkan bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menjatuhkan batu-batu besar dari langit. Kemungkinan besar batu meteor. Dalam kitab Talmud diungkapkan sama seperti hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh tanah Mesir sejak hari berdirinya menjadi suatu bangsa. Tuhan yang kekal melempari batu-batu besar dari surga ke atas musuh Israel. Dan firman Tuhan memberikan kesaksian bahwa tidak ada yang seperti itu di dunia maupun di dalam peristiwa kitab Yosua. Itulah tanda-tanda yang pertama. Tanda-tanda yang kedua atau tanda-tanda heran yang kedua adalah matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon. Berhentinya kedua benda angkasa ini menunjukkan bahwa Tuhan berotoritas atas segala ciptaannya. Benda-benda angkasa, baik matahari dan bulan sebagai penanda waktu-waktu di bumi, disebabkan doa Yosua kepada Tuhan supaya bangsa Israel dapat menuntaskan segala peperangannya, sehingga para musuhnya tidak mencari perlindungan dari kekuatan bangsa-bangsa lain. Pertempuran yang dimulai pada pagi hari itu berlangsung selama berjam-jam. Kemudian Yosua berdoa kepada Tuhan. Pada hari ketiga Tuhan menyerahkan atau membasmi orang Amori di hadapan kaum Israel. Karena hal ini menjadi kemenangan yang besar bagi kaum Israel. Yosua berkata di depan orang Israel, matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan berhenti di lembah Ayalon yang berada di selatan Gibeon. Yosua menyampaikan permintaan kepada Tuhan dalam konteks nyanyian syukur dan seolah-olah secara langsung memerintahkan matahari dan bulan untuk tetap di tempatnya. Tanda-tanda heran yang ketiga adalah semuanya dicatat dalam kitab orang jujur. Kitab orang jujur atau dikenal dengan nama adalah kumpulan kisah epik atau kisah yang mengacu pada suatu hal yang sangat mengesankan atau hal yang sangat luar biasa, atau kisah panjang yang biasanya menceritakan petualangan seorang pahlawan dan seringkali memiliki nilai sejarah. Selain berisi kumpulan kisah epik, juga berisi lagu-lagu Israel dari generasi ke generasi. Namun keberadaan kitab Yasar telah hilang dan belum diketahui keberadaannya sampai sekarang. Meskipun rincian ilmiah dari peristiwa ini mungkin terus diperdebatkan, pesan iman dan kuasa Tuhan yang terkandung dalam kisah bulan yang berhenti dan matahari yang berhenti tetap menjadi inspirasi dan pengharapan bagi orang percaya di seluruh dunia. Sebuah tanda-tanda yang heran yang akan disertakan Tuhan dalam hidup kita dengan berbagai perkara-perkara yang tidak akan pernah kita sadari. Ketika kita meminta segala sesuatunya dengan iman,
dan seizin Tuhan. Maka segala sesuatu alam ciptaannya ini akan diperintahkan Tuhan untuk menuruti apa yang menjadi satu ketetapan yang sudah kita sampaikan di hadapan Tuhan. Sebuah iman dan pengharapan yang tahan uji, yang tetap terus kita pegang teguh kepada Allah kita yang hidup. Puji nama Tuhan, ialah kebenaran tentang tanda heran berhentinya waktu-waktu di masa kisah Yosua pasal 10 menjadi sebuah bagian tanda iman dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang melampaui alam pikir kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.